membuat, memunculkan keraguan-keraguan, was-was, godaan-godaan yang ada di dalam diri manusia, sehingga dia atau orang tersebut tidak mengerjakan atau melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, termasuk misalnya di dalam wudhu, ya Allah tadi kayaknya nggak sempurna, sikunya nggak kena air. Ya, akhirnya wudhunya diulang lagi. Udah diulang, oh ya Allah tadi kayaknya ngebasuh rambutnya, bagian kepalanya kayaknya nggak yakin nih gitu. Akhirnya muncul was-was itu lagi. Nah, faktor internal dan eksternal ini sebetulnya sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi kita sebetulnya. Kalau kita benar-benar terbiasa, kemudian hidup kita diwarnai dengan zikir kepada Allah, tasbih kepada Allah sebanyak-banyaknya, insya Allah dua faktor eksternal dan internal ini akan terjaga dengan baik. Artinya terlindungi, tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau kita sudah terbiasa bangun pagi, berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus kita terus memanjatkan pujian, kemudian berzikir, kemudian bertasbih, kemudian bersalawat. Itulah yang kemudian akan membuat diri kita semakin baik dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, sehingga godaan-godaan baik dari nafsu diri kita sendiri maupun dari eksternal setan akan bisa kita hindari. Sebaliknya, orang yang jarang sekali berzikir atau berdoa atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan gampang sekali dirasuki setan, akan gampang sekali digoda setan, akan mudah sekali dibuat was-was di dalam dirinya. Baik itu menyangkut ibadah sehari-hari maupun menyangkut masalah akidah, tauhid, dan lain sebagainya. Makanya kita harus selalu mewarnai waktu kita setiap saat dengan bacaan zikir. Zikir itu banyak, teman-teman ya. Zikir itu bukan hanya la ilaha illallah. Bisa juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu disebut sebagai zikir juga. Ya. Bisa juga dengan membaca la haula wa la quwata illa billah, atau bacaan-bacaan yang lain. Atau membaca tasbih. Tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Jadi sebetulnya ini cara yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman yang terbiasa dengan was-was, misalnya kalau mau sholat takbir Allahu Akbar, kemudian merasa ya Allah tadi kayaknya kurang ini, akhirnya diulang lagi Allahu Akbar sampai beberapa kali. Coba deh ya, coba lakukan. Pertama, benar-benar hadirkan hati ketika kita berwudu, ya. Hadirkan hati ketika kita berwudu. Jangan wudu kita asal-asalan atau cepet-cepetan, ya. Hadirkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Lakukan dengan niat yang benar-benar tulus, ikhlas karena Allah. Dari awal membasuh atau membersihkan tangan atau bagian tubuh yang terkena najis, sampai berkumur, sampai akhirnya mencuci kaki, membasuh kaki, sampai akhirnya diakhiri dengan doa setelah wudhu, ya. Nah, kalau kita sudah lakukan wudhu itu dengan sempurna, dengan baik, insya Allah kehadiran hati kita ketika kita beribadah menjalankan wudhu itu akan menuntun kita, membimbing kita dalam menjalankan aktivitas berikutnya, yaitu sholat.
pun di dalam sholat kita harus benar-benar menghadirkan hati kita. Hati kita harus benar-benar kita hadirkan ketika sholat bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus benar-benar konsentrasi, ya, supaya hati kita benar-benar menjalankan ibadah ini dengan khusyuk, ya, dengan khusyuk ini yang harus betul-betul dipegang, ya, dipegang supaya kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik. Jangan ada lagi was-was di dalam diri kita. Itu beberapa hal yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita, terutama cara untuk menangkal was-was di dalam diri kita. Apa benar madhab Syafi'i mewajibkan wanita bercadar dan sunnah untuk wanita, Pak Ustadz? Maksudnya, apa benar madhab Syafi'i mewajibkan wanita bercadar dan sunnah untuk wanita? Mewajibkan wanita bercadar dan sunat. Oh, sunat, maksudnya sunat itu, ya. Ada beberapa pendapat di antara ulama Syafi'i, madhab Syafi'i. Ada memang beberapa pendapat yang ada yang mewajibkan cadar, ya, dengan berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika para sahabat menemui Aisyah itu untuk menghindarkan atau memperlihatkan langsung wajahnya, ya, atau dengan ayat Al-Quran supaya mereka bertanya atau menyampaikan sesuatu min wara'i hijab, gitu ya. Tapi ada juga yang menyunahkannya, ya, menyunahkan artinya sifatnya hanya sunnah saja. Kalau sunat buat wanita memang diwajibkan, ya, memang diwajibkan dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau sunat motong ini, ya, buat wanita memang hukumnya memang wajib. Wallahu a'lam. Allahu Akbar di hati baca apa? Allahu Akbar maksudnya ketika sholat, ya, takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, di dalam hati kita mengakui kalau kita memang mau benar-benar menekankan kemudian Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat, gitu ya. Di dalam hati kita mengakui ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita membenarkan Allah memang Maha Besar, Allah memang Maha Agung, Maha Hebat, dan seterusnya. Ustadz, berapa lama najis liur anjing bertahan pada benda yang terkena najis? Ya, kalau benda yang terkena najis selama belum dicuci 7 kali, maka dia akan menjadi najis, ya. Maka dia akan menjadi najis, ya. Meskipun nanti misalnya kalau sudah kering berlaku najis hukmiyah, misalnya sudah setahun yang lalu, gitu ya, maka akan tetap berlaku di situ najis hukmiyah, maka harus tetap dibersihkan. Untuk berapa lama, nah itu yang tidak ada rentan waktu tertentu. Tapi kalau selama masih belum dibersihkan, maka najis liur anjing itu tetap najis, ya, benda tersebut masuk dalam kategori najis. Najisnya najis berat, ya, najis mughaladoh.
Bagaimana cara mengatasi anak-anak yang berisik di masjid? Eh, ini kasus bukan hanya di satu masjid saja ya, hampir di semua masjid. Ya, maka DKM berkewajiban untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang hadir di dalam masjid. Makanya anak-anak itu jangan diusir, tapi dibina. Masjid itu untuk membina generasi-generasi penerus agama. Jadi begitu anak-anak itu mau datang ke masjid aja, jangan mereka ditakut-takuti atau jangan mereka diusir-usir, tapi mereka kita sambut, welcoming, ya. Kita ya memang harus diberikan contoh, harus kita arahkan ya. Anak-anak yang berisik itu biasanya anak-anak yang memang datang ke masjid dia hanya untuk bermain saja ya. Nah, itu sehingga harus dipahamkan, DKM berkewajiban ya, takmir masjid berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing anak-anak itu, misalnya dengan mereka dijadwalkan seminggu sekali atau 2 kali untuk pembinaan misalnya, atau dengan diajari kegiatan-kegiatan menulis atau kursus bahasa atau apa ya. Yang penting mereka difasilitasi, tapi sekaligus kita membina akhlak mereka. Kalau di masjid yang ada di komplek kita ya, yang kebetulan dekat dengan rumah, itu kita memang setiap hari Sabtu mereka kita bina dengan mengajak mereka hadir dalam setelah subuh kita kumpulkan mereka sampai mereka benar-benar ikut. Banyak yang ikut, memang banyak, karena memang kita kasih reward untuk mereka mau hadir, sehingga yang hadir itu bisa sampai 60 sampai 100 anak yang datang. Kemudian kita tanamkan mereka cara bermuamalah, ya, adab sopan santunnya dan seterusnya. Dan alhamdulillah itu cukup bagus. Jadi kalau cuman sekedar diingatkan, dinasihati, jangan berisik, jangan itu, ya itu anak itu sama aja. Tapi yang paling penting adalah menanamkan akhlak mereka, mental mereka, supaya mereka tahu bahwa berisik di dalam masjid itu tidak boleh, bahwa masjid itu tempat untuk ibadah, masjid itu rumah Allah yang harus kita jaga adab kita ketika berada di masjid. Begitu Mas Agib ya, wallahu a'lam. Apa hukum universitas yang bekerja sama atau mitra dengan bank konvensional? Ya, sebetulnya begini, kalau ada beberapa pendapat ya. Salah satunya pendapat ini memang disampaikan bahwa Waalaikumsalam, bahwa ketika di suatu negara tidak ada bank lain kecuali bank konvensional yang tidak menjalankan syariat, maka dibolehkan buat pribadi maupun lembaga untuk bekerja sama dengan bank konvensional tersebut. Tapi kalau ada bank yang memang menjalankan syariat, menjalankan praktek bank syariah, maka diwajibkan kemudian untuk kaum muslimin mengikuti praktek bank syariah tersebut. Itu yang perlu dicatat ya. Meskipun ada juga pendapat ulama yang mengatakan selama pemerintah di sebuah negara itu tidak bisa mengadakan satu bank resmi gitu ya, maka masih dibolehkan. Kalau di Indonesia ini sudah ada bank resmi dari pemerintah, maka kita tinggal menjalankan. Lalu bagaimana hukumnya yang bekerja sama?
eh, ya itu tadi sebetulnya baliknya. Sebaiknya, seharusnya universitas itu bekerja sama dengan bank syariah. Karena apa? Ya itu tadi semua yang muamalah yang ada di bank konvensional itu mengandung riba, ya. Bahkan ketika bank itu memberikan pembebasan misalnya bunga ya 0% misalnya gratis biaya administrasi gitu misalnya, maka eh, selama masih ada misalnya gini, ada pinjaman dari bank gratis 0%, tidak ada biaya administrasi, ya, maka tetap dianggap atau tidak dibolehkan muamalah tersebut. Karena apa? Karena sebetulnya ada peraturan yang oleh bank dibuat, bila pembayaran cicilannya terlambat, maka akan denda. Nah, denda inilah yang kemudian membuat praktek muamalah tersebut menjadi haram. Karena apa? Karena itu dikategorikan sebagai riba juga, gitu ya. Jadi tentunya universitas tersebut selama dia tidak ada cara lain gitu selain di bank konvensional itu ya masih boleh. Tapi kalau sudah bisa bermuamalah dengan bank syariah, maka dia harus bermuamalah dengan bank syariah. Wallahu a'lam. Terima kasih Mas Mukhlis. Sehat selalu juga buat Mas Mukhlis. Monggo pangestunipun. Mas Galih, mohon info pondok pesantren. Pondok pesantren Al-Mahira berada di Majalengka, di tengah kota, tapi di ujung dekat perbukitan yang insya Allah indah dan udaranya masih sangat segar ya, karena kita berada di pinggir perbukitan gitu, enak ya. Mas Mahmud Al-Fauzi, ahlan wa sahlan. Silakan. Waalaikumsalam Mas Bagus Danon. Oke. Baik teman-teman ya, kita langsung saja masuk kepada lanjutan pembahasan kitab Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, ya, pembahasan fikih Imam Syafi'i yang sudah memasuki tentang pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah, kemarin kita sudah membahas tata cara memandikan jenazah, kemudian pengertian dan pengurusan dari awal sampai memejamkan mata dan seterusnya, itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang adabul ghasil, ya. Adabul ghasil itu adab sopan santun atau tata cara bagi orang yang memandikan jenazah. Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, barangkali teman-teman biasa memandikan jenazah, ini hal-hal yang perlu dicatat oleh teman-teman. Ya. Bismillah, kita awali belajar kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghasil, bab adab orang yang menyuci, memandikan orang atau jenazah. Yaghuddul ghasil wa man ma'ahu al-basar illa lihajatin. Orang yang memandikan jenazah atau orang lain yang bersamanya itu supaya
orang yang ada bersama orang-orang itu memejamkan mata. Ada bukan memejamkan mata, maksudnya bagaimana dia berusaha untuk menutup supaya tidak melihat auratnya orang atau jenazah yang sedang dimandikan, ya. Illa lihajatin, kecuali untuk kebutuhan tertentu, kebutuhan yang mendesak. Wujuban amma bainas surrah warrukbah, terutama yang wajib dan tidak boleh dilihat itu adalah ini untuk jenazah laki-laki antara pusar dan lutut, antara pusar dan kedua lutut. Illa ma yakunu bainaz zawjaini min ghairi syahwatin. Ya. Aturan ini tidak berlaku untuk suami istri. Ya, jadi kalau suami istri boleh, baik suami yang memandikan istrinya atau istri yang memandikan suaminya. Nah, selama tidak ada syahwat, ya, selama tidak disertai syahwat, maka itu dibolehkan. Wa nadaban bima ada zalika, sedangkan anggota di luar itu, di luar ma bainas surrah, antara pusar dan lutut, itu hukumnya sunnah. Wal massu kan nadhari, ya, hukum memegang itu sebetulnya sama dengan melihat. Ya, jadi kalau melihat ke arah antara pusar dan kedua lutut tadi itu haram, kecuali untuk suami istri, maka memegang pun juga begitu. Karena apa? Al-lamsu atau al-massu kan nadhari, karena memegang atau menyentuh itu hukumnya sama dengan hukum yang berlaku pada penglihatan. Wa yughassilur rajula wa yughassilur rajulur rajula, ya, yang memandikan jenazah laki-laki itu hendaklah orang laki-laki. Wal mar'atul mar'ata, jenazah wanita itu yang memandikan juga wanita. Walizauj ayyuwassila zaujatahu wa 'alal akas. Hanya saja ini pengkhususan buat pasangan suami istri, ya. Suami boleh memandikan jenazah istrinya dan istrinya juga boleh memandikan jenazah suaminya, ya. Lianna huquqaz zawaj la tanqati' bil maut, karena hak-hak suami istri itu tidak terputus oleh kematian. Jadi tetap berlaku haknya suami untuk dimandikan, haknya istri juga dimandikan oleh pasangan masing-masing. Bidalilit tawarus fil jumlah, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma darraka law muttu law ma darruka law mutti qabli, ya. Jadi tidak masalah bagimu seandainya engkau meninggal lebih dulu dariku. Faghassaltuki, lalu aku memandikanmu.
Wa shallaitu alaiki wa dafantuki, dan aku menyolatkanmu serta menguburkanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah pernah berkata, kalau seandainya engkau meninggal dunia sebelumku, maka aku akan memandikanmu, lalu mengafanimu dan menyolatkanmu serta memakamkanmu. Nah, ini dalil yang menjadi dasar kenapa suami istri boleh memandikan jenazah masing-masing. Waliqauli Aisyah radhiyallahu anha, demikian juga hadis yang menyebutkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, lau istakbalat min amri, lau istakbaltu min amri mastadbartu ma ghusila Rasulullah illa nisa'uhu. Bila aku telah menghadapi sebagian urusanku, aku pantang mundur. Rasulullah tidak pernah memandikan jenazah perempuan selain jenazah istri-istri beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Jadi Rasulullah tidak pernah memandikan jenazah perempuan kecuali istri-istri beliau. Ya. wa yulafu az-zawj aw az-zawjah hirqatan wala missa. Jadi ketika seorang suami atau istri memandikan pasangannya, hendaklah melapisi tangannya dengan kain, atau yang gampang atau mudah sekarang itu sarung tangan, ya, sarung tangan yang untuk memandikan atau membersihkan najis atau kotoran di dalam tubuh jenazahnya. Ya. Jadi itu diantara adab yang dilakukan ketika memandikan jenazah. Jadi jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan, kecuali pasangannya. Ya, jenazah laki-laki boleh dimandikan istrinya, dan jenazah istrinya juga boleh, jenazah perempuan boleh dimandikan oleh suaminya. Tuh. Hanya saja ada catatannya, ketika memandikan hendaklah menggunakan kain, atau yang lebih praktis sekarang itu adalah sarung tangan. Wa idza ta'azzara ghuslul mayyiti li tamazzuqihi aw taharri, kalau seandainya jenazah itu tidak mungkin dimandikan karena sudah hancur atau rusak gitu ya, yang sudah hancur atau rusak, aw lam yahdur fil mar'ati illa rajulun ajnabiyun, atau hanya ada laki-laki yang bukan mahram, ya, sedang jenazahnya perempuan, au fir rajuli illa ajnabiyah, atau jenazahnya laki-laki dan tidak ada perempuan lain kecuali perempuan yang bukan mahramnya, wajaba ayyuyammim al-mayyit, maka wajib untuk ditayamumi. Ya, jadi bukan di wudhu dengan air, tapi dengan tayamum. Lihurmatin nadar, karena memandang atau melihat jenazah oleh laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya itu diharamkan. Ila syai'in min badanil mayyit, ya, karena memang melihat anggota tubuh jenazah, baik jenazah laki-laki atau jenazah perempuan,
itu tidak boleh dilihat mahramnya, ya laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Wal aula bil ghusli, ya, siapa yang lebih utama memandikan jenazah. Ini orang-orang yang lebih utama memandikan jenazah itu siapa saja? Yang lebih utama adalah hum ulur rijali bis salati alaihim wa huwa asabatul mayyiti minan nasabi, ya. Laki-laki yang lebih utama memandikan jenazah laki-laki, yang paling utamanya mensolatinya. Jadi yang paling baik memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki yang memang paling berhak untuk mensolatinya, ya, yang paling berhak untuk mensolatinya atau yang paling utama mensolatinya. Wa aulan nisa'i bil mar'ati hum qarabatuha, sementara wanita yang paling berhak atau paling utama atau paling baik memandikan jenazah wanita adalah kerabat mayit, sang mayit. Sawaun kunna maharim kal bint, baik itu dari mahramnya seperti putrinya misalnya, aula maupun bukan dari mahramnya, kabintil ammi seperti putrinya paman, li'annahunna asfaq min ghairihinna, karena mereka itu lebih sayang, lebih dekat, lebih lebih pantas untuk memandikan jenazah tersebut. Wa tuqaddamu qurbatul mar'ati 'ala zauji fil asah, dan menurut pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'i, kerabat-kerabat wanita atau kerabat istri itu lebih utama untuk didahulukan daripada kerabat-kerabat suami, ya, untuk jenazah perempuan, ya. Wa uluhunna wa aulahunna, yang paling afdol atau paling utama untuk memandikannya, zatur rahim al-muharram wa hiya kullu imra'atin law kanat rajulan lam yahillu nikahuha bisababil qarabah. Menurut pendapat yang ashah, sanak kerabat istri dan anak-anaknya, yaitu seluruh mahram laki-laki yang tidak halal dinikahi sebab hubungan kerabat, lebih diprioritaskan untuk memandikan jenazah dibandingkan sepupu, ya, dibanding dengan suaminya, ya, mengingat mereka jauh lebih sayang, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya saja tuqaddam qurbatul mar'ati 'ala zauj, ya. Hanya saja ada pengecualian saudara sepupu dan yang semisalnya, yaitu seluruh kerabat yang bukan mahram. Menurut pendapat al-ashah, ya, yuqaddamu alaihim az-zawj fil asah. Jadi menurut pendapat yang ashah dalam madhab Syafi'i, dibanding saudara sepupu maka suami lebih
utama memandikan jenazah istrinya. Jadi ada beberapa catatan-catatan yang berkaitan dengan memandikan jenazah ini. Yang paling utama siapa untuk memandikan jenazah wanita, dan yang paling utama siapa yang seharusnya memandikan jenazah laki-laki. Kemudian ada dua pihak yang tidak perlu dimandikan. Man huwa man la yughassal, siapa yang tidak dimandikan pada saat meninggal dunia. Isnani la yughassalani la yughassilani wa la yusalla alaihima. Ada dua orang yang tidak perlu dimandikan dan tidak juga disolatkan. Siapa mereka? Yang pertama, asyahid fi ma'arakatil kuffar. Orang yang mati syahid karena berperang melawan orang-orang kafir. Walau kana junuban, meskipun jenazahnya dalam keadaan junub. Wasaqatul lazi lam yastahilla ay lam yarfa' sautuhu bil buka. Yang kedua adalah anak yang yang keguguran, ya, yang meninggal dunia, yang dia belum sempat mengeluarkan suara nangisnya, ya. Jadi anak yang lahir dalam keadaan meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan suara tangisnya, itu dua orang yang memang tidak perlu disolatkan dan juga tidak perlu dimandikan. Fa in syaribal laban au nazara au taharraka harakatan kabiratan tadullu al hayat thumma mata fa innahu yughassal wa yusalla alaihi bila khilafin. Hanya saja kalau seandainya bayi tersebut sudah sempat minum air susu ibu, ya, au nazara, atau dia sudah sempat melihat pandangan matanya, au taharraka harokatan kabiratan, atau sudah sempat bergerak-gerak yang pergerakannya itu cukup besar, ya. Tadullu alal hayat, yang menunjukkan bahwa gerakan tersebut menunjukkan bahwa bayi tersebut hidup, kemudian mati, thumma mata fa innahu yughassal, maka bayi tersebut harus dimandikan, wa yusalla alaihi, dan juga disolatkan, bila khilafin, hal itu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Lianna tayaqqana hayatau, karena sudah diyakini bahwa dia dalam keadaan hidup sebelum matinya, sudah pernah hidup di dunia ini sebelum kemudian dinyatakan meninggal dunia. Itu jadi teman-teman, ketika ada syahid gitu, ya, kalau di Indonesia ini orang yang mati syahid karena peperangan, sekarang, ya, bukan zaman dulu, yang peperangan melawan penjajah atau orang-orang kafir, maka kalau memang ada, dia tidak perlu dimandikan dan tidak perlu juga disolatkan, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bayi yang meninggal dunia sebelum sempat menangis atau mengeluarkan suara tangisan, ya. Kalau dia sudah sempat hidup, misalnya dengan sempat minum air susu ibunya atau memperlihatkan gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa dia hidup, kemudian dia mati, maka tetap harus dimandikan dan disolatkan. Wadalil fi syahid, ya, dalil yang menjadi dasar bahwa orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan adalah
Hadis ma rawahu al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yughassil qatla Uhud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan sahabat-sahabat yang terbunuh pada waktu perang Uhud. Walam yusalli alaihim, dan beliau juga tidak mensolatkan mereka. Wa innama umira bidafnihim bisiyabihim. Beliau memerintahkan supaya mereka langsung dimakamkan dengan tetap posisi mengenakan pakaian mereka masing-masing, iqa'an li asari syahadati alaihim, hal itu untuk menunjukkan sebagai bukti kesaksian kesyahidan mereka, wa ta'ziman lahum, sekaligus sebagai penghormatan bagi mereka, bistignaihim an du'ai ghairihim, dan mereka tidak membutuhkan doa dari orang-orang lainnya. Amma siqtu wali hadisin, adapun dalil yang menjadi dasar bahwa anak yang meninggal, baik itu keguguran atau sebelum dia meninggal sebelum dia lahir, maka dalilnya adalah idastahalla as-sabiyyu waritha wa shalla alaihi. Kalau jika seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan sudah meninggal dunia, maka idastahalla as-sabiyyu, jika bayi tersebut yang lahir itu meninggal dunia dalam keadaan mengeluarkan suara, sudah mengeluarkan suara, maka dia berhak mewariskan dan sudah harus disolatkan. Artinya ketika bayi itu lahir dan dia mengeluarkan suara tangisan, kemudian dia meninggal dunia, maka dia berhak untuk mewariskan dan juga harus disolatkan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa anak yang lahir keguguran atau atau meninggal sebelum lahir ke dunia ini tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Idza istahalla as-sabiyyu waritha wa shalla alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Wa amma syahidul akhirah kal maqtul zulman, adapun orang yang mati syahid karena terbunuh secara zalim, au mata bi gharaqin, atau meninggal dunia karena tenggelam, au hurqin au hadmin, atau dia terbakar atau dia tertimpa tembok atau terlindas, au mata mabtunan au mat'unan, atau dia meninggal dunia dalam keadaan sakit, perut, mabtun, au mata ishqan, atau dia mati karena memendam rasa cinta, au matatil mar'ah fit talqi wa nahwi, atau
seorang wanita meninggal dunia dalam proses persalinannya, ya, atau yang semisalnya, aumata fi daril harbi, atau dia meninggal dalam wilayah musuh, itu darul harb itu wilayah musuh. Fahaula yughassaluna wa yusalla alaihim kasairil mauta. Maka orang-orang yang mati syahid seperti itu tetap harus dimandikan dan disolatkan sebagaimana jenazah-jenazah orang muslim, muslimah yang lainnya, ya, kecuali yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir. Wa kadzalika syahidud dunya faqad mislul muqatil al-mudabbar, ya. Demikian halnya orang syahid dunia seperti orang yang tewas dalam perang atas dasar riya dan mencari popularitas. Artinya orang yang meninggal karena kepentingan duniawi, ya. Maka kalau dia perang dan kemudian dia pingin dipuja atau karena riya, maka dia awil ladzi yuqatil riya'an wa sum'atan, atau orang yang berperang karena pingin mendapatkan pujian, yughassal wa yusalla alaihi, maka dia tetap dimandikan dan juga disolatkan. Au mata bimaradin au fuj'atin fal madhab annahu laisa bisyahidin fayughsal wa yughassal wa yusalla alaihi. Jadi orang yang mati karena suatu penyakit atau mati mendadak, maka menurut madhab Syafi'i annahu laisa bisyahidin, maka orang seperti itu tidak dikategorikan mati syahid. Fayughassal wa yusalla alaihi, maka dia tetap harus dimandikan dan disolatkan. Itu beberapa ketentuan mengenai etika dan adab ketika orang memandikan jenazah.